Jam 8 sesi. Nanti itu ya yang si itu belum pada pulang. Kalau udah. Dari Aduh, Sally, ada Tuhan. Aduh, minta ampun. Tuhan, minta ampun. Polisi mana? Garasi aja. Tolong bawa ke garasi dituntut. Aduh, Sally, ada Tuhan. Aduh, minta ampun. Tuhan, minta ampun. Pemerintah DKI Jakarta terus merelokasi wilayah untuk lahan hijau. Beberapa wilayah di bantaran sungai pun menjadi sasaran Gubernur DKI untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Menurut Ahok, ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta masih belum cukup, sehingga pihaknya masih terus melakukan pembebasan lahan-lahan yang dianggap tepat untuk ruang terbuka hijau. Program yang dilakukan Pemprov DKI ini tak sedikit menuai berbagai pro kontra dari masyarakat. Pasalnya, beberapa cara Pemprov DKI melakukan relokasi dengan cara yang kurang persuasif. Beri mereka solusinya dengan membalikan mereka pada kehidupan yang normal, yang sehat, dengan lapangan kerja, dengan kehidupan sosial yang lebih baik. Dan karena relokasinya, mestinya jangan relokasi dalam posisi mereka kemudian dengan kondisi mereka sebagai PSK semacam itu, kemudian direlokasi, kemudian menghadirkan komunitas baru yang melakukan tindakan-tindakan prostitusi. Pemimpin daerah seharusnya bisa mengantisipasi hal ini bagaimana, mengalihkan permasalahan ini diantisipasi dengan jalan keluar yang terbaik. Tapi kebijakan apapun yang terpenting adalah bahwa ini kebijakan suatu pemimpin bisa berakibat kepada atau berdampak kepada seluruh kehidupan orang. Pemprov DKI dinilai kurang komunikatif dengan warga yang akan direlokasi. Karena dampak dari relokasi ini adalah untuk hajat hidup banyak orang. Ya, sementara itu pemirsa, puluhan kepala keluarga dan juga ribuan warga terdampak. Ini adalah sebuah PR bagi Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya masalah ekonomi saja yang dipermasalahkan, namun juga warga terdampak ini harus menjadi perhatian utama dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalijodo menghitung hari. Setelah Pemprov DKI Jakarta menggelar sosialisasi dan surat peringatan pertama, satu persatu penghuni Kalijodo mulai bersiap diri. Berbeda dari sebelumnya, suasana malam di Kalijodo tak seramai biasanya. Hingga Jumat pagi, 38 kepala keluarga telah mendaftar di posko penjaringan Jakarta untuk mendapatkan rumah susun. Pemprov berjanji telah menyiapkan rumah susun sederhana sewa di kawasan Marunda dan Pulau Gebang. Sementara untuk pelatihan, Pemprov DKI Jakarta menawarkan pelatihan tata boga, tata graha, hingga tata busana. Waktu pelatihan reguler 360 jam untuk tiap bidang atau setara 45 hari kerja.
Berdasarkan data kependudukan dan catat sipil DKI Jakarta, jumlah warga terdampak penertiban Kalijodo berjumlah 3.052 jiwa. 1.340 kepala keluarga tercatat dalam 5 rukun tetangga di kawasan Kepanduan Kalijodo. Ya pemirsa, kita beralih ke berita lain terkait dengan kasus yang terlibat begitu ya dari pedangdut Saiful Jamil yang memang ramai diperbincangkan untuk hari ini. Kita akan berhubung dengan rekan Prima yang saat ini berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan kasus terkait dengan pedangdut Saiful Jamil. Prima. Ya pemirsa, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi baru saja tim kuasa hukum dari Saiful Jamil dan juga kakak kandung Saiful Jamil mengadakan press conference di Polsek Kelapa Gading. Dan mereka menyatakan bahwa Saiful Jamil tidak bersalah dan akan melakukan upaya hukum untuk membela Saiful Jamil. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya kuasa hukum dari Saiful Jamil yaitu Bapak Asikin dan Bapak Roland. Selamat malam Bapak. Ya, silakan Bapak. Bapak, ada pernyataan bahwa Saiful Jamil mengatakan saya hilaf. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Karena kami baru ditunjuk, hari ini baru ditunjuk, dan kami sendiri tidak pernah mendengar secara langsung, dan kami menganggap itu sebagai suatu rumor. Jadi kami tidak bisa mengklarifikasi sesuatu yang kami tidak ketahui. Lalu apakah berarti Saiful Jamil ini mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan rumor itu adalah salah, pernyataan saya hilaf itu? Kalau keyakinan kami tim kuasa hukum bahwa kami yakin Saiful Jamil tidak bersalah, gitu. Oke. Lalu upaya hukum apa saja yang akan dilakukan untuk membela Saiful Jamil? Apakah akan mengirim gugatan balik kepada pelapor yaitu DS yang memberikan mungkin keterangan palsu, laporan palsu atau bagaimana? Jadi kami tim kuasa hukum akan mempelajari bukti-bukti, akan mempelajari berita acaranya, akan mempelajari pendapat dari pelapor, ya. Baru kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukumnya antara lain kami mungkin akan melakukan penangguhan penahanan. Lalu informasinya Saiful Jamil ini akan dikenakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Itu bagaimana? Apakah Anda keberatan dengan pasal yang dituduhkan? Kalau kami menurut pasal yang dituduhan itu belum dibuktikan secara benar. Apakah itu benar dia itu Undang-Undang Perlindungan Anak dia dikenakan? Karena itu si pelapor itu kita juga belum ketahui apakah dia umurnya sudah 17 tahun atau sudah 18 tahun. Jadi si pelapor kita mengingat kalau kita lagi mempelajari bukti-bukti yang semua diajukan oleh pihak penyidik, apakah pelapor itu sudah masih anak-anak atau sudah dewasa, itu saja. Ya, baik, terima kasih Bapak atas keterangan informasinya. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan tim kuasa hukum. Nanti kedepannya akan kami informasikan lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya tadi juga hadir mantan kekasih dari Saiful Jamil yaitu pedangdut Citra, dan tadi turut hadir pula mantan mertua dari Saiful Jamil untuk memberikan dukungan secara moral kepada Saiful Jamil. Demikian yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Prima Alverina pemirsa melaporkan langsung dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pemirsa, Talk to News masih akan kembali ke hadapan Anda langsung dari kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Sesaat lagi.